Shalom, silakan duduk. Thank you. Oh, saya tegang, saudara. Masuk 2025 ya. Itu tema yang didapatkan dari pusat lumayan berat. Tim cyber aku boleh dibantu dengan timer ya. Kalau enggak nanti saya akan ngomong 2 jam loh. Thank you. Yes, so shalom. Aku masih boleh bilang selamat tahun baru lah ya. Baik yang hadir di sini maupun yang ikut di YouTube. Tahun ini tema dari pusat adalah The Year of Preparation, tahun persiapan. Nah, tahun ini diawali dengan cukup berat, temanya itu tema Restoring Relationship, memulihkan hubungan. Udah tahu nih kalau bicara memulihkan hubungan, ujung-ujungnya apa? Aku udah tahu nih, udah mulai mendengar, udah mulai melihat wajah-wajahnya, mengampuni gitu. Nggak ada yang lain apa gitu. Nanti aja deket-deket April gitu ya, yang pas mau pasca gitu aja baru kasih pengampunan sekarang. Tapi ini tema dari pusat. Ya. Dan kita ngikutin, gunanya apa sih ada tema-tema seperti ini? Supaya mempersiapkan kita secara hati, secara pikiran bisa ditransformasi, ya kita semakin hari serupa seperti Kristus. Nah kalau biasanya lagi dengerin khotbah tentang pengampunan, biasanya itu ikutnya udah ada kuda-kudanya gitu ya, tinggal senggol, denger tuh. Sebelum saya khotbah saya pengen kita senggol kiri kanan, tapi bukan itu firman buat kamu, jangan. Kali ini senggol dia bilang, firman hari ini buat saya yang perlu dengar. Oke? Saya yang perlu dengar dan saya akan dimerdekakan. Jadi senggol kiri kanannya, firman hari ini buat saya akan dengar dan saya akan dimerdekakan. Ayo silakan, 1, 2, 3. Ini beneran ngomong atau cuma Kayaknya lebih enak firmannya buat orang lain gitu ya, ketimbang buat saya gitu. Judul yang saya ambil hari ini adalah Ambassador of Peace, duta pendamaian atau duta damai gitu ya. Mari kita lihat dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama di Tuhan telah kamu perbuatlah juga demikian. Jadi pada mulanya Allah menciptakan manusia itu untuk berelasi dengan Allah. Diciptakan serupa dan benar, Allah mau berelasi dengan manusia. Dan Allah memberikan yang namanya kehendak bebas. Tapi kemudian manusia yang diciptakannya itu menggunakan kehendak bebasnya dan mengambil keputusan untuk tidak taat, untuk melanggar perintah Allah. Sebab itu sejak saat itu dosa masuk dan merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di dosa kita, kejahatan kita membuat hubungan kita dengan Allah itu terputus. Ya, doa suka nggak didengar sama Tuhan mungkin, perasanya seperti itu. Di Yesaya udah bilang bahwa segala kejahatan kita memisahkan antara kita dengan Allah. Segala dosa kita membuat Tuhan itu menyembunyikan diri. Nah, ternyata bukan hanya hubungan dengan Tuhan yang rusak, tapi hubungan dengan sesama juga rusak. Kalau di Kejadian 3 itu manusia jatuh dalam dosa, di halaman selanjutnya di Kejadian 4, kita lihat Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Ya. Jadi bayangkan, habis jatuh dalam dosa, next page-nya, halaman berikutnya, manusia sudah membunuh manusia yang lain. Jadi semenjak kejatuhan manusia, kita lihat
bahwa hubungan antar manusia dengan Tuhan rusak, hubungan antar manusia dengan sesamanya rusak, konflik selalu ada di dalam setiap relasi, betul? Mau itu relasi suami istri, orang tua dan anak, menantu dengan mertua, hubungan saudara, hubungan pekerjaan, pertemanan, bahkan di dalam gereja pun banyak konflik, betul? Betul apa benar? Betul. Angka perceraian semakin hari semakin meningkat. Lingkaran pertemanan semakin hari semakin mengecil. Saya nggak tahu, cuman saya yang merasa atau itu juga dirasakan. Benar kan ya? Perceraian semakin tinggi, circle friend-nya kita semakin kecil gitu. Dan kita semakin sulit untuk mengampuni. Gerakan-gerakan hak asasi manusia. Jadi akhirnya kita merasa kita punya hak buat berpendapat, kita punya hak untuk mengeluarkan perasaan-perasaan kita. Akhirnya kita juga merasa bahwa kita berhak menahan pengampunan. Kita merasa berhak bahwa nanti aja aku ampunin, tunggu udah puas, aku balas dulu, aku punya hak untuk membalas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi kan gitu ya. Hukumnya yang ada seperti itu. Sehingga kita lupa, kita berpikir bahwa mengampuni itu adalah pilihan, opsi. Oh Tuhan kasih opsi kok, boleh tidak mengampuni kok. Ya, kita lupa bahwa sebetulnya pengampunan itu bukan opsi. Pengampunan itu esensi dari Injil dan pengampunan itu adalah perintah. Kita baca lagi kembali di Kolose 3:13 tadi. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Oke, mungkin ayatnya kurang jelas nih. Kita baca ayat lagi. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kalau kata ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, itu berupa amanat gitu ya. Amanat itu adalah perintah. Jadi Allah telah mengutus anaknya Yesus mati di kayu salib sebagai cara untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Kemudian berita itu dititipin sama kita, setiap orang percaya. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, gitu ya. Jadi dipercayakan amanat pemerintah gitu. Nah jadi tanpa pengampunan nggak mungkin ada pendamaian. Tanpa pendamaian, hubungan yang retak nggak mungkin pulih. Tanpa pendamaian, sebetulnya secara spiritual kita mandek. Kita boleh jago hafal Alkitab. Kita boleh baca Alkitab 100 kali dalam seumur hidup nih, udahan nih 100 kali. Kita boleh melayani 24 jam dalam satu hari. 7 hari dalam satu minggu. Tapi tanpa pengampunan, semuanya sia-sia. Karena esensinya tuh di situ. Kita lihat di Markus 11, 25-26. Bakal banyak ayat ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita boleh pelayanan, boleh rajin bayar perpuluhan, boleh selalu sedekah, kirim sumbangan kiri kanan. Tapi kita nggak bisa mengampuni, semuanya sia-sia. Jadi udah jelas ya, bahwa ini adalah perintah. Tanpa mengampuni berarti kita gagal menjadi representasi Tuhan di bumi ini. Karena kita gagal merefleksikan karakter Allah, yaitu adalah kasih. Kan kalau kita representative of Christ Kingdom, sebagai duta kerajaan Allah gitu ya. Sebagai duta kita harus mencerminkan siapa yang kita junjung itu. Jadi kalau Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kita tidak mungkin mengasihi
tanpa mengampuni. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah. Kalau mengasihi Allah pasti mengasihi sesamanya. Kalau mengasihi sesamanya pasti ada pengampunan. Karena kita semua jatuh dalam dosa, kita semua tidak sempurna. Siapa di sini tidak pernah bikin dosa? Boleh angkat tangan. Kami akan berguru pada Anda. Siapa yang bisa bilang bahwa sudah melakukan seluruh perintah Allah yang ada di 2 loh batu yang dibawa Musa. Saya tidak melanggar itu. Ada yang boleh angkat tangan? Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak menduakan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 5 dikatakan bahwa kasih itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. So dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa panggilan setiap kita orang percaya adalah menjadi duta pendamaian, ambassador of peace. Di dalam dunia yang penuh dosa ini. Kita dipanggil untuk menjadi pendamai, kita dipanggil untuk memulihkan hubungan, kita dipanggil untuk memancarkan kasih Allah. Melalui pengampunan kita menghidupi pesan Injil. Bahwa Tuhan itu sayang sama kita, kasihnya begitu besar, lebih besar dari dosa-dosa kita, lebih besar dari luka-luka kita. Jadi sekarang kita tahu bahwa pengampunan itu bukan opsi, tapi perintah. Dan sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi pendamai, duta pendamaian. Untuk memulihkan hubungan baik antara sesama manusia maupun antara manusia dengan Allah. Nah jadi itu baru intronya ya. Itu fondasinya, itu kebenaran, itu fondasinya. Bisa diterima sejauh ini? Boleh ya, tolong dibantu dengan respon. Tapi aku di sini nggak tambah deg-degan, izin minum dulu. Yes, so kebenarannya itu kita udah tahu, terima di kepala, ya sih Alkitab udah bilang berulang kali udah tahu. Oke. Pertanyaannya, kok masih susah ya mengampuni? Di kepala udah masuk ya. Di hati udah masuk belum? Aku udah sayang banget. Aku udah bikin semuanya. Aku udah berkorban. Aku udah mentingin semuanya dia. Kok kamu tega sih gituin aku? Kok kamu tega sih selingkuhin aku? Kok kamu tega sih nyakitin aku? Dia pikir dia siapa? Anak baru, udah naik jabatan. Aku yang bertahun-tahun di sini, udah melakukan semuanya. Gak pernah naik jabatan. Pasti itu dia KKN tuh. Pasti itu atasan saya pilih kasih. Jangan harap saya mau bantu lagi. Kamu gak pernah ngertiin aku. Aku tahu apa yang kamu mau. Aku bikin semua yang kamu mau. Tapi kamu gak pernah dengerin aku. Kamu gak sayang sama aku. Atau mungkin, Tuhan, aku udah pelayanan loh. Aku udah kasih yang terbaik loh. Aku udah jaga kekudusan, aku udah sering kasih persembahan, aku sudah pelayanan terus. Tapi kenapa hidupku susah? Kenapa hidup dia tuh yang kalau ke gereja cuman pas Natal, Paskah, nangis-nangis dikit, kok kayaknya hidupnya enak. Familiar nggak? Familiar ya? Sering kita dengar atau mungkin sering kita alami. Memang kenyataannya semakin dekat hubungan kita akan semakin sakit. Ketika dilukai akan semakin sakit. Rasanya bisa beratus-ratus kali lipat. Bukan hanya semakin sakit tapi juga semakin dalam. Makanya susah banget buat ngampunin. Itu cuma aku sendiri yang merasa begitu. Jangan-jangan cuma saya sendiri. Drama anaknya ya, lebay gitu. Saya tahu mengampuni bukan hal yang mudah. Saya juga pernah ngalamin banyak. Dihianati pernah, diselingkuhi pernah, dianggap nggak penting pernah, dilecehkan pernah berkali-kali. Lecehan pertama umur 9 tahun, belum sampai 9 tahun malah.
So I know the feeling, saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya disepelekan, saya tahu rasanya tidak dipedulikan, saya tahu rasanya dikhianati, mau pacar, mau teman. I know the feeling. Dan itu gak enak. Tapi ternyata bukan cuma saya yang ngerasa. Tuhan tahu rasanya. Tuhan Yesus tahu rasanya sakit. Udah melakukan yang terbaik, masih dituduh, digantung di kayu salib, dipermalukan. Belum pernah kan sampai kayak gitu? Bapak juga ngerasa harus ngorbanin anaknya satu-satunya. Jadi wajar tuh emangnya sakit banget. Tapi karena Yesus mati di kayu salib, kasih karunia-Nya itu cukup buat kita. Kita tuh dimampukan untuk mengampuni. Dan kerinduannya adalah nanti kita bisa kayak waktu Tuhan Yesus di kayu salib, dia bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kira-kira nih kalau Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus mau hitung-hitungan sama kita. Nggak jadi itu di kayu salib. Kok enak? Bahasa ibu aku kok nyimut gitu ya. Kok enak kamu? So ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah kasih karunia. Kasih karunia yang sebetulnya tidak pantas kita terima, tidak layak kita terima, tapi diberikan oleh Allah Bapa, diberikan kepada kita. Sehingga sebetulnya kita sudah dimampukan untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Akan tetapi kenapa sih kok tetap aja sulit? Bicara pengampunan kan udah dari sekolah minggu ya. Udah dari sekolah minggu. Usia berapa kita semua ini? Udah berapa kali? Dalam setahun pasti ada, nggak mungkin enggak. Tapi kenapa kita sulit untuk mengampuni? Yang pertama kita sulit mengampuni karena waktu kita terluka, kita menempatkan orang yang bersalah kepada kita itu berbeda dengan kita. Mereka itu kasta bawah gitu ya. Bahkan mungkin bukan manusia. Kita lupa menempatkan mereka sebagai manusia yang ciptaan Tuhan, yang juga serupa dan segambar. Kemudian pada saat kita marah, kita lupa menempatkan diri kita, sebetulnya kita juga ada dalam komunitas orang berdosa. Siapa di sini yang tidak berdosa angkat tangan? Berdosa kan? Betul ya? Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi tetap melakukan dosa kan? Dia bilang, enggak, aku udah enggak. Di Amsal 6 kalau nggak salah, dikatakan mata sombong, itu kekejian buat Tuhan. Tahu nggak mata sombong tuh kayak apa? Pas orang bilang, aku gini-gini, elah, udah dosa tuh. Ada orang datang pakai tas baru, oh gaya sekali, sumber dosa itu. Oke, siapa yang tidak berdosa? Berdosa, tiap hari bikin kan? Tiap hari bikin. Rolling the eyes, putar mata aja, itu berdosa. Nggak perlu harus ngomong ya. Kan Tuhan bilang, menginginkan dalam hati pikir saja, berdosa. Dia tahan mata ya. Jangan sampai dia bergerak gitu. Jadi mata sombong itu udah dosa. Nah, kita sulit untuk mengampuni orang lain ketika kita merasa kita lebih baik. Ketika suami selingkuh, istri lebih baik nggak? Pemikirannya begitu. Belum tentu. Kemarahan, kebencian selalu membuat kita merasa bahwa secara moral kita tuh lebih baik. Kita lebih baik dari orang yang bersalah, makanya kita bisa marah dia, kita bisa hakimi dia, kita bisa segala macam, menghukum, gitu ya.
Betul, mungkin pasangan berselingkuh. Betul, mungkin anak kurang ajar. Betul, mungkin saudara-saudara kita itu menipu. Tapi bukankah kita juga pernah melukai orang lain? Bukankah kita juga setiap hari melukai Tuhan? Sadar, tidak sadar, melukai Tuhan. Berulang-ulang. Berkali-kali. Ini keluar dari sini, ini nanti kita doa gitu, amin, minta ampun gitu. Pas keluar ada orang salib, mobilnya, wah, dia pikir dia siapa? Berdosa ulang. Kita gak suka dibohongin, betul ya? Kita marah sekali kalau orang bohong sama kita. Tapi kalau kita ketahuan bohong, kita ngapain? Ya itu kan maksudnya aku tuh mau jaga perasaan kamu, supaya kamu gak, ya mulai banyak alasannya. But still, berbohong kan? Bisa kan kalau orang itu juga marah sama kita seperti kita marah sama orang itu. Tapi kadang-kadang, ya tapi kan kamu gak ngerti. Posisi kamu salah, kamu gak bisa kayak gitu. Kita taruh posisi kita lebih tinggi dari orang itu. Makanya susah untuk ngampunin. Tapi kalau kita itu adalah tukang bohong, ketemu dengan tukang bohong yang lain, lebih mudah gak ngampuninya? Lebih mudah, satu grup tahu rasanya. Oh iya, ngerti sih. Karena kita gak taruh diri kita di atas, kita sama nih. Jadi yang membuat kita sulit adalah kita membedakan itu. Ketika kita lagi marah, kita menurunkan nilai orang tersebut. Hal yang kedua yang bikin kita sulit untuk mengampuni adalah kita merasa berhak untuk melepaskan kemarahan, merasa berhak untuk menghakimi, merasa berhak untuk menghukum. Kita sakit hati, kita kecewa, kemudian kita marah, kemudian muncul rasa ingin membalas. Siapa di sini kalau disakitin, puji Tuhan, sering-sering bikin ya. Lagi dong, aku ketagihan. Enggak mungkin kan? Begitu disakitin, otomatis pertama kali sebelum Matius, Markus, Lukas muncul, yang muncul apa? Oh kok tunggu kok. Walaupun abis itu nanti gak jadi. Tapi pertama kali, sabar. Lihat saja nanti. Walaupun tidak melakukan, tapi kan dibilang tadi ya, muncul dalam hati saja sudah berdosa. Karena itu udah benih. Awas nanti. Awas nanti kalau direka-reka yang dari biji, benih, berakar, menjadi pohon, berbunga, berbuah. Jadilah. Jadi gak mungkin orang bilang, oh saya khilaf. Enggak, itu sudah dipikirkan direka-reka sekian lama. Gak mungkin khilaf-khilaf itu. Kita sulit untuk mengampuni karena fokusnya di sini loh. Kalau aku mengampuni kok enak. Makanya kadang-kadang ada kasus di mana suami selingkuh, istri selingkuh juga. Walas. Suami nggak terima istri selingkuh, suami selingkuh lagi, istri selingkuh lagi. Sampai di mana? Yang ada rumah tangga tambah rusak, yang ada yang menjadi korban adalah anak. Lalu anak jadi korban. Kecewa dengan orang tua, berontak. Bikin orang tuanya sedih. Puas nggak? Nggak puas. Saya bisa bikin nih listnya panjang gitu ya. Tapi selalu nggak ada happy endingnya. Nggak pernah ada happy ending dari pembalasan. Tidak akan pernah. Karena sebetulnya ketika kita tidak mengampuni, kita itu lagi terikat dengan orang tersebut. Berapa bulan lalu kayaknya Pastor Ance udah sempat mencontohkan. Waktu saya marah sama suami saya, suami saya. Kalau saya marah sama suami saya gitu ya. Yang biasanya saya suka masak buat dia, bikin kopi pagi-pagi mungkin. Saya tahu itu kesukaan dia, gak mau bikin, enak aja dia. Jadi sebetulnya aku pengen bikin, aku gak mau bikin. Jadi sebetulnya perilaku saya dikontrol oleh siapa? Saya pikir saya. Tapi sebenarnya perilaku saya dikontrol oleh
orang itu. Emang dia nggak langsung kontrol, kita sendiri yang kasih remote-nya ke dia gitu ya. Pengen happy jadi nggak bisa happy, bete terus lihat dia. Bebas nggak sebetulnya kalau nggak mengampuni? Nah bebas. Kita justru lebih terikat gitu loh. Makanya Tuhan bilang pengampunan. Karena pengampunan itu penting. Aku pengen balik ke Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. So ketika ada benih yang tidak menyenangkan itu, ketika kita ada rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa, kita harus hati-hati. Karena ketika hati kita gusar seperti itu, iblis sudah mengintip, dosa itu sudah mengintip. Sudah menunggu kapan benih itu menjadi buah. Gitu ya. Dan dibilang di sini bahwa tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi ini sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib nih. Way before, ribuan tahun sebelumnya. Tapi dibilang bahwa tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi sebetulnya ada nggak kekuatan dari kita? Ini sebenarnya kita bisa nih berkuasa. Pertanyaannya kita mau atau enggak. Dan kalau di Kejadian 4 kita tahu bahwa Kain nggak mau. Kain lebih mementingkan rasa cemburunya dan kemudian dia membunuh adiknya. Nah saya pengen bawa kita ke Matius 5 di mana Tuhan itu bawa khotbah di bukit gitu ya. Matius 5 ayat 21 saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Kalian tahu bahwa pada nenek moyang kita terdapat ajaran seperti ini. Jangan membunuh. Barang siapa membunuh harus diadili, betul ya? Di negara kita juga begitu ya. Kalau dibunuh pasti diadili gitu kan. Bukan dibunuh langsung ya nggak apa-apa, next time jangan bikin lagi, nggak gitu. Pasti diadilin gitu ya. Nah kemudian ayat yang selanjutnya yang menarik. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu. 1. Barang siapa marah kepada orang lain akan diadili. Yang kedua, barang siapa memaki orang lain akan diadili di mahkamah agama. Dan yang ketiga, barang siapa mengatakan kepada orang lain tolol patut dibuang ke api neraka. Membunuh diadili. Marah diadili. Memaki orang diadili. Menghina masuk neraka. Sadis ya, menghina masuk neraka gitu. Padahal kayaknya kita semua tahu bahwa kalau dari beberapa yang saya sebutin, yang paling tinggi yang mana? Yang paling parah mana crime-nya? Membunuh. Iya dong. Marah sama membunuh lebih tinggi mana? Membunuh. Gitu ya. Karena kita lihatnya itu, wah membunuh. Serem banget. Sini ada yang gampang banget bunuh orang gitu, enggak kan? Karena memang kita nggak diciptakan seperti itu gitu kan ya. Kita lihatnya sikap yang di luar, perilaku yang di luar. Membunuh, memaki, marah gitu. Tuhan lihatnya hati. Ketika kita membunuh, kita marah, kita menghina, kita mencaci maki orang lain, sebetulnya hati kita melihat orang kayak apa? Kamu itu gak penting, kamu itu mungkin seonggok kotoran yang I can do whatever I want. Yang saya bisa bikin apa aja yang saya mau. Kamu tuh gak penting. Waktu kita membunuh seseorang, berarti kita menganggap dia gak penting. Dan kita menganggap kita Tuhan. Bisa mencabut nyawa. Padahal yang memberikan nyawa siapa? Tuhan. Yang punya hak cabut siapa? Tuhan, bukan saya. Ketika kita marah, menghina, mencaci, juga sama. Kita menganggap orang itu di bawah kita. Mungkin kita secara ini lebih bermoral. Gini deh. Anda punya anak, satu hari pulang sekolah, pas lagi jemput, kok kayak heboh banget di depan sekolah, kenapa gitu.
Ternyata anak Anda lagi dicambuk, dipukul, dipermalukan, lagi disuruh lompat-lompat kayak kodok atau apapun itu. Karena melakukan kesalahan. Entah itu kesalahan kecil, kesalahan besar. Apa yang Anda akan lakukan, apa yang Anda pikirkan atau rasakan. Oke, ada yang mau bantu? Lagi jemput anak, pulang-pulang kaget lihat anak di depan sekolah lagi dipukulin orang, lagi disuruh lompat-lompat kayak kodok, pokoknya lagi dicaci maki, diludah dan yang lain-lain. Sebagai orang tua apa yang Anda rasakan? Marah. Kenapa marah? Anaknya bikin salah. Kenapa marah? Hah? Tidak berhak. Anak-anak gua yang kandung 9 bulan, gua kasih makan, kasih sekolah, bayar uang sekolah kan mahal sekarang ya. Udah setengah mati loh bayarin uang sekolah anak saya. Enak aja main dipukul, dirajam dan apapun itu. Nggak terima kita. Kita merasa terhina nggak? Terhina loh. Saya mamanya. Saya bapaknya. Kenapa anak saya dibegitukan? Boleh dia bikin salah. Ada cara lain dong. Tidak harus main hukum sendiri. Marah kan? Jadi kita Tuhan gimana? Yang ciptain kita semua. Tapi kalau kita lagi marah, kita lupa. Kalau orang yang lagi kita marah itu juga ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Terus kita mau balas. Terus kita balas menyakiti. Saya pernah sharing di sini bahwa dosa itu bukan tentang melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Dosa itu adalah ketika kita memposisikan diri kita di tempat Tuhan. Kita tarik Tuhan turun dari tahta, saya yang atur. Saya yang punghak, saya yang akan menghukum, saya yang akan menghakimi, saya. Itu dosa. So, ketidakmampuan kita dalam mengampuni orang lain merupakan bukti nyata bahwa kita belum sungguh-sungguh bertobat. Sudah dibaptis kan? Banyak lah ya, rata-rata udah dibaptis lah. Berarti harusnya udah bertobat. Tapi ketika kita tidak mengampuni, itu bukti bahwa kita belum bertobat. Ketika kita tidak mengampuni, itu berarti bahwa kita itu nggak yakin sama pengorbanan Tuhan. Ketika kita tidak mengampuni, itu berarti kita itu nggak ngerti kasih karunia-Nya Tuhan tuh kayak apa sih. Dan kita itu tidak menghargai pengorbanan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Yang udah dicambuk entah berapa puluh kali, ditusuk. Kita nggak menghargai itu. Tapi waktu Paskah kita nangis kan. Nonton cuplikan film apa? The Passion of the Christ. Sampai sini tidak menangis. Tidak mungkin, semua menangis. Biar kata laki-laki, air mata, air hidung, semua pasti meleleh. Karena itu sangat tidak manusiawi. Pada saat Paskah kita ngeliat itu kita nangis, sedih banget. But then dalam kehidupan sehari-hari kita nggak mau mengampuni. Saya tahu pengampunan susah. Saya tahu rasa sakit dikhianati itu sakitnya luar biasa. Saya tahu diperlakukan sepele, tidak adil, dilecehkan, itu sangat menyakitkan. Saya tahu gak gampang. Makanya selama 3 bulan ke depan ini, isinya khotbahnya adalah pengampunan terus. Ini saya udah kasih bocoran ya. Gak gampang. Yang bikin kita sulit mengampuni juga karena kita gak paham sebetulnya bagaimana sih cara mengampuni. Kalau dia bikin salah harus dibaik-baikin aja. Bukan. Tunggu ya, next week ya. Baru kita belajar itu. Jadi kalau kita nggak mampu mengampuni, berarti kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Ketika kita tidak mampu mengampuni, berarti kita belum sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita belum mampu mengampuni, berarti kita belum memahami kasih karunia Allah. Sampai sejauh ini, sudah mulai banyak yang mau marah sama saya. Jangan marah sama saya, marahnya sama Tuhan gitu ya. Tuhan yang suruh bawa ini gitu. Aku boleh minta Kak Jo, mau kemana? Iya silakan, terima kasih.
Oke, saya pengen bawain tutup dengan sebuah kisah di dalam Matius 18, yaitu perumpamaan tentang pengampunan. Satu hari Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali sih aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? 7 kali kah? Tuhan bilang, bukan sampai 7 kali. Melainkan 70 kali 7 kali. Dan yang saya pelajari 70 kali 7 kali ini bukan itu doang, tapi untuk satu kesalahan dalam satu hari, 70 kali 7 kali ya. Jadi kalau saya bikin kesalahan A, Tiwi harus memaafkan saya 70 kali 7 kali. Kalau hari itu saya bikin kesalahan B, itu hitungannya dari 0 lagi, kayak Pertamina, mulai dari angka 0 ya. Nah kayak gitu. Kita bikin kesalahan C, ulang 70 kali 7 kali. Saya bikin kesalahan A, besok, beda lagi, hitungannya tetap dari 0. Gak enak kan? Gak enak, gak gampang ya. Tapi itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan bilang kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa juga tidak akan mengampuni. Saya boleh minta Pak Stan untuk menyiapkan propsnya. Waktu Yesus cerita tentang perumpamaan ini, dia tidak memulai dengan pada zaman dahulu kala. Once upon a time, kayak cerita dongeng, enggak. Tuhan mulainya gini, sebab kerajaan sorga seumpama. Jadi dia lagi menceritakan kerajaan sorga, tapi dia pakai perumpamaan. Jadi ini bukan dongeng, gitu ya. Jadi Yesus sedang berusaha menjelaskan, memberitahukan kepada kita kebenaran, rahasia, dan kuncinya. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Jadi kalau talenta, 1 talenta itu, next slide ada ya? Yes. 1 talenta itu gaji 15-20 tahun lah, 1 talenta. Gitu ya. Jadi kalau 10.000 talenta, berarti gaji 150.000 sampai 200 tahun. 1 talenta kalau zaman sekarang, katanya kisarannya antara 500.000 dolar Amerika sampai 1 juta dolar Amerika. Jadi Tuhan Yesus sengaja pakai ini nih. Ada orang hidup ini 200 tahun? Gak usah 200 deh, 150 tahun ada? Enggak, paling berapa? 100, 110 mentok. Atau mungkin 120. Itu pun biasa udah gak kerja. Ini sampai kalau pakai sistem, misalnya kalau kita pakai reinkarnasi, reinkarnasi berapa kali nih? Jadi emang sengaja Tuhan bilang, ini hutangnya itu, gak mungkin kebayar deh. Gitu ya. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual, ditaruh aja gitu Pak, biar Bapak gak pegang, kasihan. Mana tadi? Supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Yesaya 43 ayat 25 berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat dosa-dosamu. Kata Allah. Saya lanjut lagi. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang padanya 100 dinar. Dia menangkap dan mencekik. Tadi waktu yang 10.000 talenta dicekik gak? Enggak. Ditangkap, mau dijebloskan, memang mau dijual. Dia gak dicekik. Di sini dibilang, dia menangkap, dia mencekik 100 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar. Dia tuh cuman berhutang 100 dinar. Berarti cuman apa? 100 hari upah kerja. Next slide. Dibandingkan dengan
Kenapa ada lagu? Dibandingkan dengan 150.000 atau 200.000 tahun upahnya. Saya nggak pintar matematika ya, saya udah coba kalkulasi. Itu 0,00001 talenta. Nggak ada 1%, 0,0001. Tapi dicekik. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Tapi dia menolak dan dia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu, menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mengapa Tuhan marah banget kalau kita tidak mengampuni? Saya boleh minta teman-teman yang sudah saya infokan dari awal untuk naik ke mimbar. Kenapa sih Tuhan marah banget? Saya pengen nyontoin ya. Ini ceritanya kasih karunia. So ketika Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, kasih karunia kepada kita untuk memampukan kita ini kasih karunia. Tugas kita sebagai duta pendamaian, karena udah dapat kasih karunia, karena sudah dilunasi 10.000 talenta utangnya, tugas kita adalah untuk memberikan kebaikan juga, kasih karunia juga kepada orang lain yang berhutang kepada kita, yang bersalah kepada kita gitu ya. Kita udah diampunin sama Tuhan, tugas kita adalah untuk mengampuni orang lain. Jadi kamu kasih ke dua ibu ini. Agak ribet dikit. Oke, satu lagi. So ketika kita sudah diampuni, yang Tuhan inginkan adalah kita mengampuni orang lain. Betul ya? Memberikan kasih karunia kepada orang lain. Saya akan minta jemaat untuk ikut berpartisipasi juga. Aku pilih orang. Oke, ikut berpartisipasi ya. Kalau sudah dipakein, jangan dilepas dulu. Oke.
Saya pengen supaya kita, kan visual itu jauh lebih masuk gitu ya. Jadi kalau Tuhan udah kasih ke kita, Tuhan juga pengen kita kasih ke orang. Dibilang dengan segenap hati. Kalau nggak gitu, Allah Bapa juga nggak bisa ngampunin kita. Saya tahu khotbahnya berat, saya tahu nggak enak. Seperti menelan pil pahit. Oke. Yang sudah pakai, bolehkah berdiri? Saya pengen Bapak Ibu menoleh ke belakang, melihat sekeliling. This is baru 4 orang. Baru 4 orang yang kasih ke masing-masing orang 3 orang lainnya. Ya, 1 orang tadi saya kasih 3 jas hujan untuk dibagikan ke 3 orang lainnya. Udah lumayan terlihat ya. Bisa nggak bayangin kalau kita semua yang ada di dalam ruangan ini ngampunin 3 orang aja, nunjukin kasih karunia buat 3 orang aja, ngizinin mereka bisa kenal Kristus. Gak usah banyak-banyak 3 orang. Oke deh, gak usah banyak-banyak 1 orang. Masa sih kota Jayapura gak bisa kita menangkan? Masa sih luka-luka di Papua gak bisa kita? Udah pada tinggal lama di sini. Harusnya udah tahu bahwa Papua banyak lukanya. Mereka butuh kasih Kristus. Kalau bukan kita, siapa dong? Tuhan yang turun lagi sendiri. Berapa banyak keluarga yang bisa kita selamatin? Kalau kita mau bagiin kasih karunia yang udah Tuhan kasih. Thank you, boleh duduk. Maaf, jadi berdiri. Yang bikin Tuhan marah tuh apa sih? Belum. Maaf ya, aku setrap. Biar ada temennya aku. Yang bikin Tuhan tuh marah apa? Kalau kita baca ini, kadang-kadang kita mikir, oh nih orang aji mumpung, ya kan? Si hamba yang pertama tuh aji mumpung. Egois, maruk. No. Bukan cuman itu. Tahu gak waktu dikasih karunia dan kita mencekik teman lain yang berhutang 100 dinar. Itu kita lagi, ini yang kita lakukan. Kita pakai kasih karunia kalau kita butuh. Terus kita buang. Kita pakai jubah kita sendiri. Karena lebih cool. Ya, karena lebih cakep ya daripada jas hujan gitu ceritanya kan. Kemudian kita pakai crown. Tuhan turun. Saya yang naik. Tahu gak ketika kita tidak mengampuni, yang kita lakukan apa? Menghina Tuhan. Pernah mikir menghina Tuhan? Bukan hanya sekedar gak taat. Menghina. Anda lagi menghina Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Anda lagi bilang, salahnya dia. Siapa suruh mau naik mati di kayu salib? Satra suruh. That's what you do. Ketika kita udah dikasih karunia, terus kita tidak menyalurkannya, this is what we do. Kita pakai jubah kita sendiri, kita pakai crownnya sendiri. Kita kasih tuh mahkota duri buat Tuhan. Kita ambil mahkota, gua rajanya. So bukan hanya sekedar perintah, kalian lagi mocking Tuhan, lagi menghina Tuhan dengan tidak mengampuni. Karena bukan tidak bisa,
Bisa. Tapi kita gak mau. Karena lebih enak membalas, lebih enak menghakimi, lebih enak menghukum. Kita sedang menempatkan diri kita di tahta Tuhan. Jadi hakim, mencabut nyawa, ngerasa berhak. Saya tahu sakit. Saya tahu gak enak. Mungkin kita gak mengalami hal yang sama. Tapi sakit ya tetap sakit. Mengampuni memang susah. Dan ketika susah, please. Coba deh pakai kasih. Sebab kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memergahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita atas kebenaran. Dan Allah adalah kasih. Dan Allah memampukan kita untuk mengasihi kalau kita mau. Opsinya di situ. Kita mau atau tidak. Tim boleh siap praise and worship. Sambil tutup mata, saya pengen kita semua merenungkan apa yang sudah disampaikan. Nggak usah lihat kiri kanan. Fokus aja sama diri sendiri. Saya pengen Bapak Ibu Saudara sekalian ambil waktu sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Sedikit ngomel bolehlah sama Tuhan. Tapi sakit loh Tuhan, silakan. Tuhan, dikhianati itu sakit Tuhan. Iya nak, aku tahu. Aku juga. Udah pelayanan bareng, dijual. Murah lagi jual. Tuhan, aku sakit gak dianggap. Sama. Aku juga. Tuhan, aku sakit dihina, tidak adil, sama, aku juga, dan aku tahu rasanya. Pengampunan memang gak pernah gampang. Kalau yang gampang-gampang mungkin maaf-maaf aja deh. Gitu. Kalau udah sampai ampun, pengampunan udah berat. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian di sini tidak sendirian. Karena Tuhan merasakan, Allah Bapa juga merasakan. Dan Roh Kudus ada di dalam kita untuk menghibur kita dan menguatkan kita. Tapi selain itu di gereja sini kami ada hotline. Bapak Ibu nanti boleh catat nomornya pada saat pengumuman. Dan boleh hubungin ke gereja kalau memang perlu dilayani untuk pengampunan. Akan dituntun bagaimana sih caranya pengampunan. Bagaimana sih caranya supaya saya bisa mengampuni. Akan ada kelas, mungkin konseling, mungkin pelepasan. Tergantung nanti seperti apa. Tapi feel free untuk kontak ke gereja. Mari kita semua pejamkan mata. Kapan sih keputusan mengampuni itu perlu kita ambil? Saat yang paling tepat adalah hari ini. Saat ini. Saya nggak akan minta Bapak Ibu untuk maju. Saya hanya ingin minta Bapak Ibu berdiri di tempatnya.
jika Bapak Ibu hari ini mau mengambil keputusan untuk mengampuni. Dikatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yes, kita gak sanggup. Yes, sakit. Tapi Tuhan memampukan kita. Bapak, terima kasih untuk salib-Mu, untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Biar Roh Kudus terus mengetuk pintu hati kami, menyadarkan kami, dan memampukan kami untuk mengambil keputusan untuk mengampuni. Walaupun kami tahu prosesnya memang panjang, tapi paling tidak keputusannya dimulai dari hari ini. Bila apa yang kami terima pada hari ini jadi satu kebenaran yang membebaskan kami. Sehingga kami bisa mencapai kehidupan yang penuh, kehidupan yang utuh. Dan semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Mari Bapak Ibu, saya ajak bangkit berdiri dan mari kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Mungkin multimedia boleh bantu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.